sampai malaikat mencabut nyawa Abdul Somad, semua yang disayang ini hilang. Topi yang baru dipakai belum sampai 24 jam ini tinggal. Nah ini sayangnya ini tinggal. Tak siapa lah yang mengambil ini. Selendang sorban sayang dari Lampung Utara tinggal. Ditulis dah. Ini kalau pulang nanti dikasih bingkai kaca dari Lampung Utara. Anak saya pun cerita ke cucu saya, ini punya mbahmu dulu waktu ceramah di Lampung Utara, almarhum. Semua hanya tinggal cerita dan kenangan semata. Pergi kami ke Bukit Tinggi ke rumah Bung Hatta. Ustaz Somad silakan masuk. Ini kamar Bung Hatta, ruang baca bukunya di depan sebelah kanan. Ini kamar kelahiran Bung Hatta, ini tempat tidurnya. Ini tempat makan Bung Hatta. Tapi dia tetap dapat mengalir pahala karena dia pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Kita, apa yang mengalir ke kita? Maka hari inilah kesempatan kita. Bapak di kantor kebetulan ada pegawai 100 orang, kumpulkan semua pegawai 100 orang, keluarkan duit kalian satu orang 1 juta. Terkumpul 100 juta, cari tanah, beli. Berapa ini? 2 hektar. 2 hektar wakaf, cari kiai, buka pondok pesantren, sekolah. Mati kita mengalir pahalanya. Cari. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Ini tanah 2 hektar wakaf kami satu kantor lillahi ta'ala. Uruskan akta ikrar wakaf ke kantor KUA. Bangunannya Pak? Mohon maaf kami tanah aja. Adapun bangunannya kantor dinas lain lah. Yang dinas ini ngasih satu lokal, satu kelas 100 juta, satu kelas anak-anak ngaji di sana mengalir pahalanya. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Sampai. Kok Ustaz tiba-tiba ingat Yasin? Tuh, Yasin. Siapa yang mau baca Yasin malam Jumat sini ya, tinggal berdiri aja. Apa maknanya beramal di sini? Saya Pak Ustadz sekarang belum bisa sedekah. Kenapa? Rumah belum lunas, mobil belum lunas, panci pun belum lunas. Satu-satunya yang lunas di rumah itu cuman bininya saja. Itu pun karena Pak Kua bilang nggak boleh kredit. Andai bini itu boleh kredit, itu pun kredit juga. Aku terima dengan mahal sebentuk cincin emas kredit. Nah kan? Siapa yang menyangka nanti setelah anak besar, insya Allah Pak Ustadz nanti kalau anak-anak sudah mulai besar saya sedekah. Ternyata anak besar biaya makin besar. Nantilah Pak Ustadz setelah anak ini selesai kuliah, insya Allah saya sedekah. Ternyata anak selesai kuliah dia mau nikah, mahar perlu. Nantilah Pak Ustadz setelah acara resepsi hotel ini, insya Allah. Ternyata setelah resepsi, cucu mau lahir. Ini beramal kalau kita tunda-tunda sampai mati kita tidak akan beramal. Maka sempat-sempatkan. Dulu waktu mengandung anak nggak sempat sholat tahajud. Setelah dia lahir nangisnya pakai pengawet, nggak berhenti non-stop. Maka sempat-sempatkan sholat duha pagi sebelum berangkat kerja. Tapi jangan pula sampai orang ngantri panjang. Ini kenapa ngantri di kantor ini? Mohon maaf Pak, pegawainya sedang sholat duha. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka. Orang ngantri panjang. Habis pahala duhamu diambil mereka dia. Jadi sholat duhanya kapan? Sebelum berangkat. Sarapan pagi jam 7, ke kantor jam 8, jam 7 sholat duha. Usolli sunnatat duha. Boleh sholat duha jam 7 Pak Ustadz. Sholat maghrib berapa sekarang di Lampung Utara? Jam berapa? Jam 6. Jam 6 sholat maghrib. Maka jam 6 subuh sudah masuk sholat duha. Kalau khawatir ragu, lewat-lewatkan agak 15 menit sudah. Tapi katanya sholat duha jam 9 Pak Ustadz. Jam 9 waktu afdal.
Jangan gara-gara mengejar afdal lalu kita menganiaya, menzalimi orang. Ramai, susah orang, sulit, menyulitkan orang di dunia. Tapi pekerjaan itu juga ibadah. Dari jam 8 pagi Bapak di kantor sampai jam 4 sore pulang, lembur, bernilai ibadah. Tapi ibadahnya bukan mahlah. Jangan nanti salah kaprah. Bertalu-talu azan dari masjid. Hayya 'alas shalah. Ya tetap juga ngetik. Kau enggak sholat, ibadah. Itu ibadah. Yang di masjid itu sholat, itu ibadah. Sedangkan ini pekerjaan tapi bernilai ibadah. Tentara-tentara kita yang menjaga perbatasan negara kesatuan Republik Indonesia, ibadah. Bapak-bapak PNS kita di Pemda, di Pemko, di Pemprov, ibadah. Berusahalah menjadikan pekerjaan kita bernilai ibadah. Berangkat pagi, ya Allah, kasih aku rezeki yang halal supaya anak biniku makan yang baik, maka itu menolong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, rupanya udah 60 menit pengajian kita. Nanti kalau ada yang nanya, apa isi pengajian Ustaz Somad tadi? 5 alam kita lewati. Apa saja alam itu? Aku agak sulit menceritakan. Soalnya dalam kaji kita. Itu cara menutupi kepikunan kita. Alam roh, alam rahim, alam dunia, alam barzah, alam akhirat. Selesai. Berapa alam kita ini? Alam roh, alam rahim, alam dunia, alam barzah, alam akhirat. Penjelasannya, wah, nggak cukup waktu kita. Itu aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan selamat kita melewati ini semua. Kalau nanti tiba-tiba bapak-bapak masuk ke dalam surga, sampai masuk apa kata malaikat? Salamun qaulam mir rabbir rahim. Selamat kalian masuk surga, titip salam dari Allah, masuklah kalian. Begitu Bapak Ibu dari Lampung Utara masuk ke dalam surga, ternyata tidak melihat Ustadz Abdul Somad di dalam. Yakinlah bahwa saya di ruang VVIP. Pede sekali Ustadz ini. Karena sekarang banyak jamaah kalau ketemu saya, Ustadz, tolong tatap wajah kami. Nanti kalau Ustadz tidak melihat kami di surga, cari kami di neraka Ustadz. Ente kok pede sekali masuk neraka itu. Janji Nabi, man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pasti masuk surga. Semua kita masuk surga. Wa in zana, bagaimana kalau dia berzina? Wa in sarak, bagaimana kalau dia mencuri? Wa in zana, wa in sarak, berzina, mencuri, tetap masuk surga. Nabi yang ngomong. Cuman masuknya kapan? Nah itu masalah. Transit dulu. Makanya nanti kalau Bapak Ibu dari Lampung Utara tiba-tiba masuk absen, Disduk Capil sudah, Kemenak sudah. Loh, ini Sanuk di mana? Rupanya transit. Penerbangan dia tidak direct langsung. Nauzubillah. Sudah transit delay pula. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita tak ada yang transit insyaallah. Bagaimana cara menyikapi pendapat orang jika kita melaksanakan sholat duha katanya riya? Riya. Bapak kenapa nggak pernah ke masjid? Takut riya. Standar riya itu adalah kalau bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Sholat ke masjid disuruh apa dilarang? Disuruh. Maka kita ke masjid. Kalau dalam hati ada perasaan agak-agak riya, istighfar. Saya mau sholat duha. Ya sholat aja. Ah, gak jadilah sholat duha takut nanti dipuji orang. Tarkul amal li ajlin nas riya. Tidak jadi beramal karena takut dipuji orang, riya. Wal amal li ajlihim syirik. Sholat supaya dipuji orang, syirik. Nanti kalau aku sholat tolong kau foto ya.
Allah. Lintip pula kau. Udah apa belum? Syirik. Karena ternyata dia tidak lillahi ta'ala. Maka yang mau sholat duha, laksanakan sholat duha. Kalau datang lintasan-lintasan bisikan dalam hati, itu memang sudah kerja setan. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati. Ustaz, selalu ada berbisik-bisik dalam hati saya. Berarti kau masih hidup. Karena dalam hadis disebut, la ughwiyannahum, aku akan berbisik-bisik dalam hati mereka madamat arwahuhum fi ajsadihim, selama ruh ada dalam jasad. Kalau dalam hati ibu masih ada bisik-bisik, dalam hati bapak masih ada bisik-bisik, bersyukurlah, berarti masih hidup. Tapi kalau sudah tak ada lagi, sudah mati. Laksanakan tahajud, laksanakan duha, laksanakan ibadah, niatkan lillahi ta'ala. Usolli sunat duha raka'ataini adaan lillahi ta'ala. Usolli sunat tahajud raka'ataini lillahi ta'ala. Nawaitu shoma ghadin lillahi ta'ala. Adapun datang bisikan-bisikan, lawan. Ya Allah, tolong aku supaya bersih. Tapi jangan pasang kamera depan streaming. Alhamdulillah malam ini bisa tahajud sebenarnya. Orang sholat melihat tempat sujud, dia sholat nengok kamera. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Rupanya lupa. Nauzubillah. Ada orang-orang nanti di akhirat tidak diberikan balasan amalnya. Pas ditanya, karena amalmu bukan karena Allah. Maka ini yang paling mengerikan. Maka kita bersihkan hati, bisikan-bisikan kita lawan. Tentang liberal yang ada di Indonesia. Liberal dari patung liberty. Liberal, liberty, bebas, tak ada ikatan. Dalam Islam ada ikatan. Kulu, makanlah. Tapi ada yang halal, ada yang haram. Dia tidak. Semua yang melata di atas dunia ini dimakan, kecuali kereta api karena keras. Kita tak bisa begitu, kita ada. Begitu juga dalam kehidupan ini kita tak bisa liberal. Maka ada aturan-aturan. Indonesia tidak bisa liberal. Siapa yang tidak bertuhan di barat boleh hidup ateis. A tidak, T Tuhan, is keyakinan, ateis keyakinan mengatakan tak ada Tuhan. Di Indonesia bisa tak hidup orang yang tak bertuhan? Tak bisa. Karena Pancasila, sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 29 ayat 1 dan ayat 2 menjamin kebebasan beragama di Indonesia. Oleh sebab itu maka liberal bebas tak bisa negara kita, karena kita berdasarkan ketuhanan. Buka pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Atas rahmat Allah dan keinginan luhur bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Jadi kita negara berketuhanan, bukan liberal bebas yang tak bertuhan, diatur semuanya. Kalau kita mau nilai-nilai Islam dilaksanakan di Lampung Utara, bisa apa tidak bisa? Bisa. Lewat apa? Lewat perda, peraturan daerah. Yang buat peraturan daerah itu tidak boleh acara pesta lewat dari jam 6 sore. Nanti menyebabkan orang mabuk, narkoba, pertumpahan darah, perkelahian. Disetujui oleh DPR, peraturan daerah. Bisa, dengan syarat DPR yang dipilih bukan orang sakau. Tapi kalau yang kita pilih orang mabuk, hobi dangdut, pastilah yang kalah perdanya. Oleh sebab itu maka umat ini harus dicerdaskan. Yang mencerdaskan umat itu siapa? Ustadz. Maka dia katakan, pilihlah yang peduli pada ajaran Islam. Kira-kira kalau kita buat perda, tidak boleh pesta, sabu-sabu, narkoba. Kira-kira kawan saudara kita yang Kristen, yang Hindu tersinggung nggak? Tidak. Karena semua agama tidak suka pada narkoba. Tak ada agama yang mengajarkan
agama kami mengajarkan bahwa ibadah yang paling afdol adalah mabuk. Enggak ada. Oleh sebab itu maka dikatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil. Kalau Islam diterapkan, yang dapat rahmat bukan cuma orang Islam. Jangan mencuri, jangan berzina, jangan merampok, jangan curang. Wailul lil mutaffifin. Celakalah orang yang curang timbangan. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Kalau mereka membeli, mereka mau timbangannya full. Ah, ini kurang. Kalau dia beli, wah, matanya tajam nengok mata timbang. Nengok Yasin nggak nampak. Oleh sebab itu liberal tak bisa dalam kehidupan di Indonesia, karena kita adalah nasionalis religius berdasarkan agama.